Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang sekali saya dapat kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya berharap semoga sahabat dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu penuh dengan sukacita. Pada hari ini, kita akan mendapatkan bimbingan rohani dari Romo Antonius Yuni Wimarta CM. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita memulai acara ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Yuni. Silakan Romo. Terima kasih Audrey. Para pencinta Oase Rohani Katolik, mari kita semua mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk mempersiapkan hati kita masing-masing dengan berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau dan bersyukur kepadamu, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami. Walau kami kerap kali lupa dan kerap kali meninggalkan Engkau karena kesibukan kami masing-masing. Kini hadirlah kembali bersama kami di siaran Oase Rohani Katolik, Kusuma Agung Jakarta pada hari ini. Bersabdalah kepada kami, dan kami siap sedia mendengarkan sabdamu, merenungkannya, dan mengambil langkah baru untuk hidup di jalan Tuhan. Semoga semuanya setia selalu di jalan Tuhan, yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka Apolos, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan pada hari ini dengan Mazmur tanggapan. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi,
Bermasmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa di atas tahtanya yang kudus. Ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya. Sangat agunglah Dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Yuni, pada hari ini kita mendengar bacaan yang sangat luar biasa ya Romo ya. Iya. Apalagi sekarang kita sedang menjalani novena yang kedua ya Romo ya. Novena hari kedua. Iya. Betul, nah, inspirasi apa yang bisa kita dapatkan Romo dari bacaan hari ini? Ya, baik. Makasih Audrey. Senang sekali ketemu di hari ini. Dan para pemirsa Oase Rohani Katolik, kita bersyukur pada Tuhan. Kita kini memasuki novena Roh Kudus hari yang kedua. Nah, tentu kita kemarin, hari Kamis, kita itu merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini kita pantas bersyukur bahwa kalender kita ini namanya bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini suatu langkah yang menarik sekali bagi kita semua, bahwa langsung to the point, bahwa sekarang diganti bukan lagi Isa Al-Masih, tapi Tuhan Yesus Kristus. Itu Audrey. Iya. Nah, lalu setelah itu kita selama 9 hari berturut-turut mulai hari Jumat, itu mengadakan novena Roh Kudus. Novena adalah sebuah latihan rohani yang sudah sangat tua.
Dan ini memang merupakan latihan rohani yang sangat menarik selama 9 hari. Dan tentu para pemirsa juga mempunyai devosi ini. Kita menantikan Sang Roh Suci ya, atau Roh Kudus, yang nantinya besok hari Minggu depan ya, itu adalah hari raya Pentakosta. Nah, itu adalah hari raya turunnya Roh Kudus yang dijanjikan Yesus ya. Jadi sebelum Yesus itu naik ke surga kan memberikan wejangan. Ya. Akan naik ke surga kepada Bapa dan menjanjikan Roh Kudus atau Roh Penghibur atau Parakletos. Dan benar, hari raya Pentakosta merupakan hari raya hadirnya Roh Kudus. Dan sekaligus pula hari lahir gereja. Gereja huruf besar, G besar ya. Bukan G kecil itu bangunannya. Ya. Kalau G besar adalah jemaatnya. Nah, itulah Audrey yang ingin saya garis bawahi bahwa kita di hari novena kedua ini, kita semua diajak pula menyadari peran kita sebagai orang Katolik. Nah, baptis itu merupakan momen sangat penting ya, bahwa kita semua ini mengenakan manusia baru. Manusia lama kita ini sudah ditenggelamkan, dikubur ya bersama Bapa Kristus, dan kita mengenakan manusia baru, manusia Kristus. Nah, lalu ini sebetulnya sudah diawali oleh para rasul. Nah, bacaan pertama yang kita dengar hari ini, kita melihat bagaimanakah kiprah Santo Petrus, Santo Paulus, yang juga murid-murid Yesus yang kala itu bersama Yesus itu begitu mereka mendengar, mengalami Yesus yang bangkit, maka mereka itu bersemangat dalam mewartakan Yesus yang wafat dan bangkit itu adalah Tuhan dan penyelamat kita. Nah, lalu setelah itu ya, mereka para rasul itu lalu bersemangat pergi masing-masing pergi ke berbagai penjuru kota, penjuru dunia mewartakan Yesus. Tidak kalah pentingnya pula jangan lupa Apolos, lalu juga Aquila dan Priscilla ya. Itu mereka adalah suami istri yang sangat semangat sekali ketika ketemu Paulus. Ternyata mereka itu profesinya sama, Audrey. Apa profesinya? Tukang tenda ya, Romo ya. Tukang pembuat tenda. Dan juga bisnisnya itu. Jadi pagi, siang, sore rupanya mereka ini kerja. Membuat tenda, menjual tenda ya. Lalu ternyata mereka sembari membuat tenda, sharing. Ya itu lalu menarik sekali. Akhirnya mereka punya passion yang sama. Yaitu punya pengalaman akan Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Tuhan, dan akhirnya mereka lalu sepakat, ayo kita mewartakan Yesus Kristus. Jadi ini mereka ini adalah orang-orang yang tentu tidak seperti Paulus yang sedemikian kenceng ya, punya pengalaman berapi-api, dia kan orang ahli Taurat ya, sedemikian berapi-api. Sementara Aquila dan Prisca itu atau Priscilla itu mungkin tidak banyak tahu ya. Apolos boleh lagi, dia orang yang pandai, orang yang terpelajar, dan juga ikut mewartakan Yesus yang bangkit. Nah, inilah lalu ternyata memang tugas pewartaan ini tidak hanya tugasnya para rasul ya, Audrey ya, tapi juga tugas semua orang. Termasuk di sini Apolos, atau Aquila dan Priscilla itu orang awam, tapi mereka juga punya semangat yang tinggi dalam mewartakan Injil Yesus Kristus.
Nah, yang menarik, Audrey, di situ kan ada kata jalan Tuhan itu ditulis dengan huruf besar J, huruf besar T Tuhan. Iya. Kira-kira apa tuh maksudnya? Apa itu jalan Tuhan? Nah ini. Jadi jalan Tuhan itu para pemirsa dimaksudkan adalah mengenal jalan Tuhan berarti ya, mengetahui ajarannya dan cara hidup. Nah ini. Jadi dua ini selalu berdampingan seperti sekeping mata uang. Mengenal ajaran, tapi juga cara hidupnya juga sesuai dengan apa yang diajarkan itu. Nah, apa ajarannya? Ya, pertama-tama ialah pengalaman akan Yesus itu, apa Yesus mengajarkan kepada para rasul dan pada kita semua, ajaran tentang kasih, tentang membawa damai, tentang pengampunan, tentang berbagi dan sebagainya itu. Dan pula, nah, cara hidupnya, cara hidup yang menjemaat. Nah ini yang saya kira perlu kita perhatikan bersama bahwa cara hidup menjemaat itu sungguh-sungguh mencerminkan hidup yang penuh rahmat dan berkat Tuhan. Nah, lalu yang ciptakan orang Katolik, ya, maka ada 5 poin yang penting di sini, yaitu bahwa kita semua selalu memerlukan persekutuan atau koinonia. Kemudian peribadatan, liturgi, pelayanan atau diakonia, dan pewartaan, pengajaran, dan kesaksian hidup. Nah itulah Audrey yang kiranya perlu kita garis bawahi. Mungkin Audrey ada yang masukkan, ada komentar, silahkan. Iya, Romo, kalau saya baca dari bacaan hari ini tuh sesuatu yang luar biasa begini loh Romo ya. Di sini dalam bacaan ini nih kan ada 3 tokoh yang paling penting ya, Apolos, Aquila, dan Priscilla ya Romo ya. Nah mereka semua tuh ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Maksud saya begini, misalnya Apolos, Tuhan memberikan karunia kepada Apolos untuk menjadi seorang pewarta, pengajar. Jadi dia di mimbar di depan orang banyak, dia mewartakan mengenai Tuhan gitu ya, mengenai jalan Tuhan tadi yang Romo katakan. Kemudian Aquila dan Priscilla, dia adalah walaupun mereka mempunyai pengetahuan, tapi Tuhan tidak memberikan talenta kepada dia untuk mengajar di depan umat orang banyak, tapi dia mau mengajarkan kepada Apolos. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat ya Romo ya, Apolos itu kan kalau di sini dikatakan adalah seseorang yang pasti seseorang yang pintar, yang cerdas ya Romo ya. Mau begitu ya istilahnya diajarkan oleh Priscilla dan Aquila yang mungkin saya kurang tahu itu di sana, tapi maksud saya kan yang satu seorang sarjana istilahnya, yang satu tukang bikin tenda begitu ya Romo ya. Jadi sesuatu yang berbeda dia mau mendengarkan gitu ya, dan kedua-duanya mempunyai sifat kerendahan hati ya saya lihat ya Romo ya. Ya baik, jadi begini, memang sekalipun Apolos itu orang terpelajar, orang yang sangat mengalami pendidikan yang luar biasa, tapi tetap mempunyai keterbatasan. Yang dari itu terlalu digenapi oleh Paulus, oleh para rasul yang lain. Aquila dan Priscilla juga sama, dia itu membantu. Jadi kalau kita ini di dalam gereja itu ada ya semacam tadi 5 panca tugas gereja tadi kan, macam-macam, ada yang jadi lektor, ada pemasmur, ada asis sosial paroki, ada asak dan sebagainya itu. Jadi memang Prisca Aquila ini sungguh-sungguh mau membantu pelaksanaan pewartaan Injil begitu. Ya. Baik Romo. Nah, jadi apapun kita ditempatkan, apapun tugas kita ya semua itu sama ya Romo ya. Mempunyai di hadapan kita ini sama. Peran dan tanggung jawab yang sama ya Romo gitu dalam menjalankan tugas gereja tersebut ya Romo ya. Tadi ada 5 tugas gereja ya Romo ya. Baik ya.
Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi yang disampaikan oleh Romo Yuni di sesi yang pertama. Kita akan kembali di sesi yang kedua untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Antonius Yuni Wimarto, CM, dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi lebih lanjut dari bacaan pada hari ini. Romo Yuni, mungkin Romo bisa sedikit menyimpulkan buat para sahabat ya. Jadi kesimpulan dari sesi yang pertama, Romo. Baik. Ya, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda sehat selalu, penuh syukur dan tetap Katolik. Nah, saya merangkum sedikit apa yang tadi kita bicarakan di sesi pertama, bahwa pewartaan Injil itu tidak hanya tugasnya para rasul dulu, tapi juga sudah dirintis oleh yang lain. Ya, tadi Apolos, ada Aquila dan Priscilla, dan juga tentu yang lain pun juga akan muncul di sana nama-nama itu. Sekarang dalam gereja pun juga sama, bahwa tugas pewartaan Injil tidak hanya tugasnya orang-orang berjubah, itu tugas semua umat, ya, termasuk Audrey, termasuk teman-teman yang ada di balik layar ini, punya tugas dan perannya yang semua itu sangat-sangat penting. Ada 5 panca tugas gereja, tugas kita sebagai umat Allah, yaitu selalu mengutamakan ya persekutuan, peribadatan, pelayanan, kesaksian, pengajaran, dan juga pengajaran, ya, pelayanan. Nah, inilah 5 tugas inilah yang perlu disadari oleh setiap orang yang mengaku diri orang Katolik. Ya. Lalu dengan demikian maka gereja menjadi eksis sampai kapanpun juga. Nah, untuk inilah maka orang perlu memerlukan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah yang kemudian nampak dalam Injil yang tadi kita simak. Yesus itu dalam amanatnya menjelang perpisahan. Yesus kan yang telah wafat dan bangkit. Yesus kemudian akan kembali pada Bapa, tapi menjanjikan Roh Kudus akan hadir kembali kepada kita dan menjanjikan Roh Kudus menemani kita semua. Maka lalu Roh Kudus itu betul sudah hadir ya pada peristiwa Pentakosta. Kemudian Yesus mengatakan orang memohon dalam nama Yesus. Itu sebetulnya maksudnya apa? Teman, tidak jarang orang berdoa itu seringkali hanya mengucapkan rumusan doa. Aku percaya Bapa kami, Salam Maria. Ini sebetulnya tidak salah, tapi masih perlu dilengkapi dengan kesediaan untuk mau aktif. Jadi kita mau menjadi orang dewasa dalam iman. Bagaimana menjadi dewasa dalam iman itu tidak diberikan oleh yang lain, tapi kita ada usaha. Usaha untuk menjadi dewasa, usaha untuk bisa melayani dengan baik, usaha untuk ramah, untuk sabar, menemani, berpikir kritis, itu semua perlu ditempuh oleh siapapun yang mau menggapai tujuan. Nah, doa inilah yang kemudian kita ungkapkan dengan membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Jadi, sebelum kita memulai hari, kita berdoa. Hening merasakan hadirat Tuhan, oh ternyata ini ada inspirasi bagus ya. Nah, inilah bahwa teman-teman sekalian memohon dalam nama Yesus berarti kita ini menjalin relasi yang akrab dan dekat dengan Tuhan Yesus.
Kemudian di dalam pergumulan kita ini seringkali mengalami banyak kesulitan. Tidak apa-apa, itu siapapun mengalami kesulitan, tapi toh kita juga dibentuk oleh relasi kita dengan Tuhan bisa mengatasi kesulitan ataupun tantangan-tantangan itu, Audrey. Nah, kalau begitu, tantangan ataupun kesulitan itu adalah sebuah salib. Jadi kalau kita punya pengalaman itu tidak perlu putus asa atau takut, ya. Itulah salib kita. Salib yang menghubungkan kita dengan Allah Bapa di surga. Nah, Yesus itu menjadi pengantara kita, menjadi jembatan kita. Maka salib bukan lagi sesuatu yang hina, tapi sebagai suatu kunci terbuka untuk bersatu dengan Allah Bapa di surga. Nah, mungkin Audrey ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Iya, tadi Romo mengatakan mengenai Yesus mengatakan bahwa nanti pada saatnya orang percaya boleh mendekat kepada Tuhan Allah Bapa secara langsung ya, dan berdoa kepadanya, dan Dia akan mengabulkan doanya tersebut ya Romo ya. Ada di ayat tersebut ya Romo ya. Nah, doa seperti apa sih Romo yang dikabulkan Romo? Apakah semua doa pasti dikabulkan atau ada kriteria-kriteria tertentu Romo? Baik, pertama ialah bahwa Yesus yang bangkit itu menjadi jembatan antara kita dan Allah Bapa. Maka kita kalau berdoa selalu pada Allah. Tetapi ketika kita mengakhirinya selalu mengatakan, semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Kenapa? Yang mendekatkan kita ini dengan Bapa kan Yesus. Yang tersalib, yang Bapa di kayu salib dan bangkit menjadi jembatan kita. Jadi melalui wafat dan bangkit Yesus kita ini diperantarai. Maka ketika kita berdoa, kita menyebutkan dengan dalam nama Yesus. Nah, sekarang yang dikabulkan bagaimana? Pertama-tama ialah ada beberapa kriteria. Ada yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, misalkan mohon kesehatan, aku sehat, ya. Mohon jodoh, dapat jodoh, itu ya. Atau pekerjaan, Anda pekerjaan. Tapi ada pula yang belum dapat. Mungkin Tuhan akan menunjukkan yang lebih baik lagi daripada itu. Nah, atau pula yang ketiga ialah mungkin kita memohonkannya sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Kalau begitu, kita perlu merevisi doa kita. Oh, ternyata ini terlalu jauh dengan harapanku dan impianku. Jadi doa itu adalah suatu relasi dengan Tuhan dan Allah Bapa di surga. Dan bila memang Tuhan itu menghendaki, maka apa yang aku mohonkan tercapai atau terkabulkan. Manakala enggak atau belum, mungkin Tuhan memberikan yang terbaik, lebih baik daripada yang itu. Atau sebaliknya mungkin Tuhan akan menunjukkan yang jauh lebih baik lagi. Nah, jadi ini Audrey, doa itu adalah suatu ungkapan relasi dengan Tuhan. Aku merasa dekat dengan Tuhan itu ditempuh dalam keheningan, ada waktu sedikit pun ya, usahakan untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Ini adalah bulan Maria juga ya. Maka ketika mungkin orang naik kendaraan, ya, naik busway atau kereta, bisa doa rosario. Ya, ini ada sebuah latihan untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui mendaraskan doa rosario itu. Atau nyanyi ya, lagu Maria gitu ya, supaya kita semua dekat dengan Tuhan. Ataupun yang lainnya. Wah, jangan-jangan Romo bikin lagu juga untuk usaha Romo untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ya Romo? Ya iyalah. Dan umatnya yang mendengarkan gitu, yang memakai lagu tersebut gitu ya, menyanyikan lagu tersebut ya betul. Romo. Jadi memang ada sebuah doa itu tidak hanya diucapkan ya, tapi juga dinyanyikan dan itu muncul dari lubuk hati ya.
Ya. Sehingga akhirnya muncullah suatu nyanyian sebagai ungkapan relasi dengan Tuhan. Nah ini. Nah jadi itulah Audrey yang penting bahwa kita ini setelah diperantarai oleh Yesus yang wafat dan bangkit, pintu ke sana itu dibuka oleh salib Yesus itu. Jadi salib bukan tanda hina, tapi justru pintu, kunci untuk berelasi dengan Allah Bapa. Maka ketika kita mengakhiri doa, selalu ditutup dengan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Gitu Audrey ya. Ya. Baik, dengan berakhirnya amin dari Romo, kita akan sudahi pertemuan kita pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, jangan lupa kita tetap harus selalu berdoa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Kadang-kadang kala Romo ya, kalau kita doa kita nggak dikabulkan, kita ngambek Romo, nggak mau berdoa kecewa, gitu ya. Iya. Nah, mungkin Romo, mungkin untuk penutup dari pertemuan kita pada hari ini, mungkin Romo bisa menyampaikan beberapa tips atau langkah apa yang harus kita lakukan, Romo. Ya, makasih. Para pemirsa Oase Rohani Katolik yang terkasih, menutup sesi ini, pertama-tama Anda dan saya diingatkan bahwa Roh Kudus itu sebetulnya sudah ada pada diri kita masing-masing semenjak Anda dan saya dibaptis. Ya, hanya lalu mata hati kita tertutup oleh kesibukan kita. Maka melalui novena yang kita jalani ini adalah hari kedua, kita diajak untuk mengingat kembali, mempertajam kembali kepekanan kita akan Roh Kudus yang sudah hadir dalam diri kita. Kedua ialah bahwa dengan doa kepada Roh Kudus itu kita diingatkan untuk ambil bagian dalam mewartakan Injil di tempat masing-masing menurut potensinya masing-masing, bahwa semua itu mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu mewartakan Injil Tuhan dalam persekutuan, liturgi, pelayanan, kesaksian, ya, dan juga pengajaran. Nah inilah para pemirsa, yang terakhir ialah ini menjelang Pentakosta, kita diingatkan bahwa Pentakosta itu hari raya turunnya Roh Kudus dan sekaligus hari ulang tahun gereja yang akan dirayakan besok hari Minggu Pentakosta. Semoga teman-teman semuanya tetap Katolik, tandanya ialah aktif menggereja menurut kemampuannya masing-masing. Amin. Amin. Ya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Yuni. Silakan Romo. Ya. Baik para pemirsa, mari kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini dengan merendahkan hati kepada Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami boleh menggunakan waktu-Mu untuk sejenak bersama saudara dan sahabat se-Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta. Kini kami berada di hari novena hari kedua. Semoga di hari-hari novena Roh Kudus ini kami semakin dewasa dalam iman, setia dalam mengikuti jejak Kristus, dan gembira dalam karya dan pelayanan kami. Semoga kami semua semakin bersatu dalam nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Dan sekarang dan selama-lamanya. Dengan permendengan bersama ini, kita semua diberkati oleh Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Romo Antonius Yuni Wimarta CM dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan hari ini, selamat berbagi kasih dan cinta kepada orang-orang yang dikasihi. Kita akan jumpa kembali di edisi mendatang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dan tetap Katolik. Ya.